Silakan berdiri. Ucapkan salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Oke, silakan duduk ya. Masih semangat belajar? Masih? Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Kau telah memimpin kami dari rumah perjalanan hingga boleh di tempat ini dengan selamat. Dan sekarang Tuhan kami akan memulai proses belajar mengajar. Berkatilah agar apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin, terima kasih. Coba perhatikan ya, saya absen dulu ya. Kalau saya sebut namanya, mohon berdiri. Mikael Dapi, Nopen Pak Baru. Selesai ya? Semua hadir? Baik, masih semangat belajar? Ya, kembali kita bertemu di pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, pada pertemuan kali ini seperti di layar coba diperhatikan. Ya, kita masih dalam topik menyeleksi ragam informasi dari tayangan editorial. Ya, bersama saya. Oke. Untuk lebih jauh, coba perhatikan ke depan. Apa tanggapanmu? Terhadap isu terkait kenaikan harga BBM. Apakah atau bagaimana tanggapannya? Mendukung apa menolak? Menolak. Oke, menolak. Menolak kalau naik harga BBM. Oke. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus Ketua Program Keahlian dalam meninjau ulang jadwal praktikum yang telah disusun agar bisa meredam anggapan kurang baik di kalangan peserta didik. Oke, terima kasih. Oke, perhatikan kalimat tersebut kira-kira termasuk ke dalam apakah? Atau Oke. Siapa yang mengatakan saran? Siapa yang mengatakan prediksi? Tidak ada. Siapa yang mengatakan harapan? Dan yang terakhir, siapa yang mengatakan penilaian? Sudah paham? Kita lanjut ya. Terlebih dahulu, sebelum kita lanjut, kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita. Yaitu, setelah pembelajaran selesai, kita diharapkan dapat menyampaikan pendapat terhadap isu aktual yang dilengkapi dengan argumen pendukung, ya, dengan tepat. Argumen pendukung itu, ya, ada yang bersifat kritik, penilaian, saran dan harapan, ya. Nah, oke. Topik kita kali ini terkait dengan menyampaikan pendapat disertai dengan argumen pendukung. Kalau minggu lalu kita merumuskan apa? Apa yang kita pelajari minggu lalu terkait dengan isu. Sudah ada isunya yang sudah dirumuskan. Ya, isu-isu tersebut yang hari ini kita akan rumuskan argumen pendukungnya. Argumen pendukung itu berupa ada yang bersifat kritik, ada yang bersifat penilaian, saran dan harapan. Tertukar ya? Harusnya harapan dulu dan saran. Untuk lebih jauh, kita harus tahu apa itu opini. Dari pertemuan masuk bab 3 kita berbicara tentang opini. Opini adalah tanggapan, pendapat. Nah, kita ya sebagai masyarakat beropini. Kadang opininya itu bisa berterima atau menolak. Opini itu ada ditinjau dari dua segi.
bisa menolak, bisa menerima. Tadi kenaikan harga BBM, siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju. Itu hak orang, ya. Nah, terkait dengan setuju dan tidak setuju itulah yang disebut dengan opini. Oke, untuk lebih jauh kita akan menonton video terkait dengan editorial, ya, seperti apa suatu isu kemudian ditanggapi oleh redaksi. Ya, kita akan membahas bagaimana catatan media terhadap Ya, sebelum lanjut, coba perhatikan. Diperhatikan kalimat-kalimat yang dibaca. Ya, nanti saya jeda. Dan nanti yang dianalisis di dalamnya adalah apakah kalimat tersebut disampaikan, apakah merupakan kritik, atau saran, atau penilaian, atau harapan. Satgasus yang kemudian dibubarkan oleh Kapolri sebagai buntut dari posisi atau status Irjen Verdi Sambo, Kepala Satgasus yang menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, bersama dengan Mas Anugrah Perkasa, redaktur pelaksana cnnindonesia.com. Selamat malam Mas Lugi. Saya akan bagi LKPD, tiap-tiap kelompok perwakilannya datang ke sini mengambil LKPD-nya. Di sini nanti setelah dibagi baru saya jelaskan seperti apa tugasnya, ya. Oke, mana kelompok Metro TV News CNN Indonesia. Untuk LKPD hari ini, coba perhatikan yang pertama yaitu silakan klik link video yang akan kalian nonton yang ada di LKPD. Juga saya sudah kirim di grup WA. Nah, boleh langsung klik di HP-nya. Setelah diklik, dinonton, sambil dinonton, berbagi tugas dengan teman kelompoknya, perhatikan kolom yang ada di LKPD. Tulis medianya. Media ya berkaitan dengan nama kelompok. Yang berikut, judul. Selanjutnya, rumusan isu. Coba lihat kolom rumusan isu. Kemudian, di kolom berikutnya, datalah kalimat fakta yang Anda nonton dari video. Dari fakta itulah nantinya Anda menjadi patokan merumuskan argumen atau opini. Opini dapat berupa apa yang pertama? Kritik. Yang kedua, kalimat yang berisi tentang penilaian. Apa penilaianmu terhadap suatu isu yang kalian telah rumuskan? Yang terakhir yaitu saran. Beri saran. Setiap kelompok berhak memberi saran. Oke, silakan dikerja. Selamat bekerja.
Oke, sudah selesai? Sudah siap presentasi? Siap. Ya, baik, sebelum siap presentasi, mau menyanyi? Ya, kita menyanyi salah satu lagu pelajar Pancasila. Oke, play. Tangan. Wah, begini, kaki, belakang, kaki. Memandangkanlah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah begini. Sadarilah masa berganti, tantangan yang kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Oke, kami persilakan kelompok Buletin Harapan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Disilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok Buletin Harapan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rumusan isu naiknya harga BBM mencuri perhatian pelaku usaha angkutan logistik. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon lebihnya dimaafkan. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Baik, demikian hasil presentasi dari masing-masing kelompok terkait dengan opini. Opini dapat dijumpai dalam bentuk kritik. Kita bisa memberi kritik terhadap peristiwa yang sedang hangat terjadi. Tadi masing-masing semua kelompok membahas mengenai kenaikan harga BBM. Masing-masing memberikan penilaian. Masing-masing memberikan kritik. Bahkan disertai dengan saran. Ya, nah, itulah sebuah opini dalam sebuah editorial. Baik. Ya, apa itu opini? Merupakan ya, itu ya, pendapat seseorang terhadap suatu permasalahan. Apa tadi permasalahan yang dibahas? Kenaikan harga BBM. Anda berpendapat terhadap kenaikan harga BBM baik berbentuk kritik, penilaian dan saran. Ya, itu. Berikut yang perlu kita pahami yaitu opini itu bersifat subjektif. Subjektif, coba perhatikan di sini. Kata subjektif. Subjektif artinya berdasarkan tanggapan seseorang. Lain tanggapan saya terhadap bagaimana reaksi saya terhadap kenaikan harga BBM. Lain kelompok ini. Bagaimana dia melihat dari sisi apanya? Ada tadi yang mengatakan saya setuju kalau pemerintah menaikkan supaya APBN kita bagus. Ada yang mengatakan saya tidak setuju karena membuat masyarakat yang semakin miskin. Ya, itu kan setiap orang berhak berpendapat, bersifat subjektif. Coba baca, subjektif. Oke, jangan subjektif. Oke. Yang ketiga,
Opini berbentuk? Ya, saya kira ini jelas ya. Oke, tuh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Oke, sudah di LKPD-nya sudah dirapikan? Nah, kalau begitu sudah tidak ada. Kita belajar teks editorial hari ini terkait dengan menyeleksi ya ragam informasinya. Kemudian minggu depan kita akan sambung dengan struktur bagaimana susunan sebuah teks editorial sebelum kita menyusun editorial. Oke? Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Sebelum kita pulang, satu orang memimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, silakan maju ke depan dan pimpin temannya. Ya, baik teman-teman, sebelum kita pulang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengantar kami dari pagi hingga sampai siang ini. Dan sekarang Tuhan, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin dan serta kami agar kami boleh tiba di rumah kami dan selamat. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.